dipukul, disiksa dan dianiaya tiap hari. Di mana dengan derita yang telah menimpa kepada salah seorang imam, salah satu daripada imam itu pernah beliau ungkapkan, kalau pukulan dan subatan yang sedahsyat itu, yang sekuat itu kepada onta pun akan mati. Tapi itulah nasibku pada hari. Bagaimana dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal di zaman Al-Amin, Wal-Ma'mun, Wal-Mu'tasim dalam 3 kepemimpinan? Boleh dapat bertahan untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan imaniyatnya beliau, yakin dan kepercayaan beliau. Anal Quran ghairu makhluk. Gara-gara karena itu saja Quran itu tidak makhluk. Quran itu hadir. Dalam rangka untuk mempertahankan akidah tadi itu, dengan beliau dihukum, dipenjarakan, diseksa dan dianiaya selama tidak kurang daripada 18 bulan. Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kekuatan yang dari mana sampai dengan beliau mampu bertahan? Jadi pernah ada juga sebagian daripada wartawan-wartawan yang datang, atau ada dengan sebagian daripada teman yang tidak bertanggung jawab menasihatkan kepada Imam Ahmad, gimana kira-kira kalau bertauliah saja? Gimana kira-kira kalau ikutan tentang kerajaan saja? Apa problemnya? Jadi kita waktu tengok tuh cuma tengok tuh wartawan-wartawan yang di luar tuh. Wartawan itu sejak daripada dahulu ada. Tengok mereka menulis semua ungkapan, kata-kata, ucapannya yang saya sebut itu akan tercantum nanti dalam lembaran sejarah. Satu. Jadi kata Imam Ahmad, yang membuat aku kuat iman, kuat yakin, kuat takwa, kuat ibadah, nasihat daripada seorang pencuri di dalam penjara. Apa kata pencuri? Pencuri pun juga penasihat zaman dahulu. Pencuri tapi jadi penasihat, hebat pencuri. Minta maaf bang, di luar yang kepanasan itu, insya Allah itu sebagai pengganti nanti. Insya Allah karuniakan kepada kita semuanya, khasnya kepada sahabat-sahabat kita di luar yang sedang berada di terik matahari, itu akan menjadi asbab kita mendapatkan naungan arasnya. Sabar, tak apa, perlu keluar, keringat keluar, tak lama mana kita di sekejap saja keluar tuh, lalu pasu, panjang, tengah, malam, mari, baru, manjau, hijau, biru, maru. Tak lama mana saat Fatih buatnya jadi sebagai satu cahaya Allah hantarkan ke kita. Yang dengan beliau saya tahu sejak pada di Mesir, lepas di Mesir, sebelum di Mesir, kiamat pula jumpa dengan orang masyarakat. Jadi kalau tanpa sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, pondok tidak akan jadi tidak. Jadi bagaimana sebagaimana yang Nabi kita sabdakan di dalam hadis, Nabi kita memberikan satu gambaran, dimanapun nanti dengan sahabatku meninggal dunia, maka dengan sahabat itulah akan menjadi imam kepada jamaah dan juga kepada masyarakat yang tinggal di sekitarnya, akan menjadi imam membawa mereka ke dalam surga. Jadi kita berharap kita ini lemah, kita ini tidak ada apa-apa, kita ini tidak ada kelebihan. Tapi saat ketika kelebihan terkongsikan daripada kita semuanya, mungkin itu akan jadi asbab dengan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi nanti ada hari kiamat. Subhanallah. Jadi kata si pencuri tadi itu apa? Tuan guru, ini saya keluar masuk penjara, rumah penjara, hidupku semacam itu. Aku disebat, aku dipukul, dianiaya, diseksa, disakiti. Sedangkan aku tahu aku bertahan dalam kebatilan dengan aniaya dan cobaan seperti itu. Tetap saja aku berbohong dan berdusta dan tidak pernah mengaku. Aku dalam kebohonganku, aku dalam penipuanku, aku dalam kemaksiatanku sanggup untuk bertahan dan juga mencabar subatan dan pukulan daripada Tuan Khalifah. Takkan dengan Tuan Guru dalam rangka untuk mempertahankan kebenaran tidak sanggup untuk dicabar dan juga untuk mencabar cobaan yang semacam itu. Itu kata Imam Ahmad yang membuat keyakinanku semakin kental. Pencuri yang jelas-jelas salah, dianiaya, dipukul, tetap saja tidak mengaku, tetap saja bertahan, sanggup
menahan derita, siksa dan aniaya dalam rangka untuk mempertahankan kebatilan. Takkan dengan kita, seketika dengan kita akan mempertahankan kebenaran hanya dengan sedikit cabaran, hanya dengan sedikit tantangan hidup, hanya dengan sedikit problem. Sudah tak mengaji. Mana bang? Ahmad, mana Ahmad? Lagi gigi. Entah mana? Malam takut jemaah. Belakang gatal aja. Apa hubungannya belakang gatal dengan salat jemaah? Gatal di garuk. Jangan sampai takut jemaah. Nih, kuku kurang selesa sih. Jadi kaki saya ini kadang-kadang terasa kebal. Tak kisah. Kebas bukan berarti mati. Kalau mati baru jangan berjemaah. Kalau mati baru jangan ke masjid. Tapi selama jatuh kita masih berdenyut, selama kita masih melihat, masih bergerak, boleh berjalan, boleh ke sana dan kemari, jangan kita sia-siakan peluang dan kesempatan kita. Hidupnya untuk sementara waktu. Selamanya masyaallah tabarakallah, rauhu wa raihan, jannatul na'im, kenikmatan yang abadi, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kalau dengan mereka yang konsep tadi itu, antum kalau bekerja itu kena semangatnya gitu. Jadi tidak pegang semangatnya. Kalau perlu sambil berdiri-diri juga nggak apa-apa. Masyaallah. Nanti lagu apa pula setelahnya? Nah, kira-kira dari lagu yang mana tuh? Muhammadun Ashrafu. Semangat pada waktu kita menyanjung dan juga pada saat ketika dengan kita bersalat, sebagaimana tuh dengan pemain rock tuh kalau pada waktu menyanyi atau kalau pada waktu menari, sampai buka baju, kadang-kadang dia buang baju, sampai tak pakai baju. Nah, tak boleh lantuk, tak pakai baju. Tapi yang saya maksudkan, yang saya kongsikan itu semangatnya mereka tadi itu pada waktu menyanyi. Pada masa konser, kadang-kadang baik jangan begini deh, kadang-kadang dia lepaskan budak, dia melompat turun ke bawah bersama penonton. Masya Allah, luar biasa dengan semangatnya. Nah, kita wujudkan juga semangat itu. Saat ketika dengan kita berpikir, kalau ahli kebatilan bersekongkol untuk mengekalkan kebatilan mereka, kita harus bersepakat untuk kita mengekalkan kebaikan dan juga dengan amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa Ala. Lebih kurang dari 1 jam, lebih kurang dari 1 jam. Jadi saya bagi waktu dalam beberapa. Silakan yang ada. Dan silakan Pak.